warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Khalid Kayatullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di LKP-DCC, yaitu tentang memblokir website menggunakan Motorport Mikrotik. Rumusan masalah. Di sini saya hanya akan mengangkat tentang bagaimana cara memblokir situs menggunakan layer 7 protokol. Tujuan pembuatan laporan blocking situs. Tujuan dari pembuatan laporan blocking situs di Mikrotik adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengetahui cara-cara atau langkah pemblokiran web dan situs di Mikrotik. Kedua, dapat memblokir situs yang tidak kita inginkan. 3. Memahami apa itu Mikrotik. Batasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis, agar dalam penulisan laporan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yaitu hanya membahas tentang blocking situs menggunakan layer 7 protokol di Mikrotik. Sejarah singkat LKP-DCC. Lembaga Kursus dan Pelatihan DCC Kalianda didirikan pada tanggal 18 Februari 1994 oleh Dr. Isen Gunardi Rusdi, M.Com, dan Haji Abdul Mos Raja Hukum, Sarjana Ekonomi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi ini termasuk dalam kelompok usaha Wisma Kalianda. Blocking situs menggunakan layer 7 protokol di Mikrotik. Alat dan bahan: Mikrotik router board, kabelan lokal area network, Winbox, PC atau laptop. 1. Router board. 2. Kabel UTP. Fungsi kabel UTP adalah sebagai media transmisi dalam jaringan. 3. Winbox adalah aplikasi yang akan membantu kita untuk masuk ke dalam tampilan layar yang ada di dalam Mikrotik. PC atau laptop adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja pribadi. Langkah pertama, membuat koneksi internet di router. Pertama, kita masukkan kabel UTP ke port LAN. Kemudian membuat DHCP client untuk mendapatkan internet dari SP, IP, DHCP client, plus, dan Ether 1. Ketiga, memasukkan IP Ether 2 dengan cara IP address, plus, mengetikkan alamat 192.168.10.1/24. Kemudian masuk ke dalam menu DNS, centang kalimat allow remote request. Selanjutnya adalah di menu DHCP server. Dengan mengklik DHCP setup, Anda hanya perlu mengikuti petunjuk yang ada di sana. 6. Kita masuk ke menu firewall di menu NAT dengan langkah General Change NAT Out Interface Ether 1 Action Masquerade. Langkah kedua, cara atau tahap memblocking situs. Di tahap ini, setelah kita selesai menyeting internet, maka kita akan memblokir situs dengan masuk ke dalam menu IP Firewall Layer 7 Protocol. Setelah selesai mengganti format di menu Layer 7 Protocol, maka kita pindah ke menu Filter Rules, kemudian masuk ke menu Advanced, lalu ganti dengan format seperti di Layer 7. Setelah selesai mengganti format, kita pindahkan lagi ke menu Action, kemudian kita ganti dengan Drop, kemudian Apply, dan OK. Untuk membuktikan bahwa konfigurasi kita itu benar, kita bisa mencobanya melalui command from dengan mengetik Windows plus R.
Pemblockingan akan berhasil apabila Kominfo menampilkan hasil request timeout. Kita juga bisa melihat hasilnya langsung dengan mencoba masuk lewat akses internet, yaitu dengan mengklikkan situs yang kita coba blocking, apakah itu berhasil masuk atau tidak. Jika dia berhasil, itu tandanya kita gagal atau lebih disebut dengan jebol situs. Dan apabila dia berhasil, maka akan muncul this set can be reset. Sekarang kita masuk ke session atau pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah kegunaan dari router board? Terima kasih. Baik, akan saya tampung dulu. Ada lagi ya? Ya, saya akan bertanya, bagaimana kita harus membuat internet dari ISP? Oke, ada lagi? Sudah cukup. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Heri. Bagaimana caranya membuat internet dari ISP? Yaitu dengan cara kita memanggil ISP atau paket ID yang ada di tab link atau akses point dengan cara memasukkan kabel LAN di PC atau laptop, sehingga dengan otomatis akses point tersebut akan memberikan IP kepada user tersebut. Nah, untuk pertanyaan Gilang, apa kegunaan dari router board? Jadi router board ini sebagai hardware penting yang membuat kita bisa menyeting situs tersebut dengan menggunakan Winbox untuk masuk ke dalam sistem operasinya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.